Sektor penjaga gawang. Shin Tae-yong punya banyak pilihan kiper berkualitas untuk mengawal gawang skuad Garuda. Sebagai pemain utama, Coach Shin sempat bergantung penuh pada Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini selalu menjadi pilihan utama sang pelatih di beberapa turnamen bergengsi. Bukan hanya Hernando, timnas Indonesia masih punya banyak kiper lokal berkualitas. Sebut saja Nadeo Argawinata dan Adi Satrio yang juga kembali dipanggil Coach Shin. Barisan kiper timnas Indonesia semakin lengkap dengan kedatangan Martin Paes. Pemain berdarah Belanda ini langsung menjadi andalan Shin Tae-yong saat melawan Arab Saudi. Paes diprediksi akan terus menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan ini. Pasalnya, kiper 26 tahun ini punya kemampuan paket lengkap yang sangat dibutuhkan skuad Garuda. Paes dibekali refleks kilat yang sanggup bikin para penyerang Arab Saudi frustrasi. Dirinya mencatat 5 penyelamatan krusial termasuk menepis 1 penalti dari Salem Al-Dawsari. Di menit akhir pertandingan, sang kiper juga mematahkan upaya Firas Al-Buraikan. Padahal striker Al-Ahli ini sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paes. Selain jago menepis bola, ex-pemain FC Utrecht ini juga bisa diandalkan saat build-up serangan. Paes mencatat 59 akurasi umpan dan juga berani menggocek pemain Arab Saudi. Gak heran jika sang pemain langsung menjadi man of the match di laga debutnya. Sektor pertahanan. Skuad Garuda semakin kuat setelah memiliki sektor pertahanan paling mewah di ASEAN. Dilansir dari Transfermarkt, lini belakang pasukan Merah Putih punya bandrol senilai 153 miliar rupiah. Jumlah ini belum dihitung masuknya Miss Hilgers yang berharga 121 miliar rupiah. Shin Tae-yong diprediksi nggak bakal kesulitan memilih 5 pemain terbaik di barisan pertahanan. Jay Izzaz dan Miss Hilgers akan menjadi tumpuan utama Coach Shin. Pertahanan timnas Indonesia juga masih bisa lebih kuat jika berhasil menaturalisasi Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini seringkali terlihat mengomentari postingan penggawa Merah Putih. Bahkan, pemain berusia 27 tahun ini sudah lama menjadi incaran naturalisasi PSSI. Shin Tae-yong sangat menginginkan Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia. Dari bocoran yang saya dapat, ada tugas untuk terus mendekati Kevin Dix oleh PSSI. Singgung Hasani. Shin Tae-yong pasti sangat bahagia jika memiliki Trisula Izzaz, Hilgers, dan Dix. Sementara posisi bek sayap masih akan dipegang oleh Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Kedua pemain ini menjadi pilar kunci pertahanan saat melawan Arab Saudi. Bahkan Verdong mendapatkan rating 7,6 dari FOTMOB meski bermain sebagai bek tengah. Di bangku cadangan, skuad Garuda masih punya Justin Hapner, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Sedangkan untuk posisi bek sayap ada Shane Patinama dan Nathan Chow Aon. Sektor lini tengah. Lini tengah timnas Indonesia juga masih berpeluang mendapatkan pemain keturunan baru. Salah satu yang paling santer dikabarkan adalah Jairo Ridwal. Ex-pemain Crystal Palace ini memang sudah lama mengungkapkan keinginannya untuk membela Merah Putih. Bahkan, pemain berusia 27 tahun tersebut sampai menolak panggilan timnas Suriname. Hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu pemain diaspora Suriname, yakni Brian Tevreden. Jairo Ridwal telah menolak bermain untuk Suriname dan dirinya sudah mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Ridwal bahkan sudah memberikan kode dengan memasang bendera Merah Putih di bio Instagramnya. PSSI juga bisa mendekati Gabriel Hanwilhoff-King yang baru direkrut Manchester City. Namun, pemain akademi The Citizens ini juga diperebutkan langsung oleh Inggris dan Jerman. Jika belum mendapatkan gelandang anyar, duet Tom Haye dan Ivar Jenner masih akan menjadi andalan. Kombinasi permainan keduanya saling melengkapi satu sama lain di lini tengah skuad Garuda. Jenner dapat bergerak dinamis ke depan untuk bisa membantu para striker mencetak gol. Sedangkan Haye akan bermain lebih ke dalam sebagai jenderal permainan timnas Indonesia. Keduanya juga punya akurasi tendangan roket untuk memecah kebuntuan skuad Garuda. Sektor penyerangan.
Sektor penyerangan timnas Indonesia ketambahan angin segar dengan datangnya Eliano Reinders. Pemain 23 tahun ini akan menambah opsi Shin Tae-yong di posisi winger kiri. Kemampuan hebat Eliano sudah terbukti saat membela Pexwolle di Eredivisie Belanda. Dalam sebuah laga, sang pemain mempertontonkan kualitas hebatnya dalam menyisir pertahanan. Di depan kotak penalti, Eliano melepaskan tembakan kencang yang membuat kiper lawan terdiam. Gocekan serta kelincahan adik Tijani Reinders ini akan berguna untuk memecah kebuntuan. Eliano juga akan menjadi pemain favorit Coach Shin karena bisa menjalankan banyak posisi. Dirinya bisa bermain sebagai sayap kanan, gelandang serang, hingga bek sayap kanan. Setelah mendapatkan Eliano, PSSI nggak boleh berpuas diri karena harus memperkuat sektor ujung tombak. Untuk menyempurnakan sektor penyerangan, Shin Tae-yong bisa memanfaatkan Mauro Zylstra. Pemain 19 tahun ini dirumorkan sudah mengurus berkas naturalisasi. Zylstra bahkan sudah memberikan kode keras untuk menonton laga skuad Garuda melawan Arab Saudi. Kehadiran striker FC Volendam ini diprediksi akan mempertajam lini serang timnas Indonesia. Selain itu, skuad Garuda juga masih memiliki Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Kedua pemain ini nggak pernah tergantikan selama kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala Dunia semakin realistis untuk timnas Indonesia. Semakin kuatnya starting line up membuka peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Shin Tae-yong nggak ingin menyerah untuk menembus turnamen akbar ini meski peluangnya sangat kecil. Kami berada di grup neraka. Bisa dibilang kesempatan lolos cuma 20-30%. Namun saya akan berusaha keras agar kita terus berkembang dan mendapatkan hasil yang baik, ujar Coach Shin. Meski begitu, media asal Arab Saudi yakni Ariyadiah justru optimis dengan peluang skuad Garuda. Mereka menulis, timnas Indonesia sangat terbuka untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Indonesia punya peluang besar untuk tampil di Piala Dunia dalam hampir 90 tahun dengan menggantungkan harapan kepada pemain keturunan Belanda, tulis Ariyadiah. Pendapat yang sama diberitakan oleh Sport TV News selaku media Korea Selatan. Mereka memuji magis Coach Shin yang selalu menjaga asa pasukan merah putih di Piala Dunia. Sihir Shin Tae-yong kini menjaga mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia tetap hidup, ujar Sport TV. Selain itu, keyakinan besar juga disampaikan oleh calon bintang Indonesia, Miss Hilgers. Back FC Twente ini yakin skuad Garuda punya peluang besar dengan kualitas yang ada. Saya berharap bisa meningkatkan level permainan dan berkontribusi besar. Dengan skuad yang ada, saya pikir kami punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Hilgers. Dengan semakin kuatnya starting line up, akankah timnas Indonesia mampu mewujudkan mimpi Piala Dunia dalam waktu singkat?